Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu Tuhan. Oh, katakan.
tunjukkan kekaguman-Mu kepada Tuhan. Dia satu dalam hidup kita. Dia satu-satunya penolong yang terbukti. Dia satu-satunya penyelamat dalam hidupmu. Dia satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Dan Dia satu-satunya sumber penyembahan kita hari ini dan selama-lamanya. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di rumah-rumah. Roh-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Biar kami semakin hari semakin bergelora dengan Tuhan. Berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus. Katakan kau yang berdaya surga bumi, Yesus Raja segalanya.
kasih Bapa. Kami punya Allah yang besar dan kebesaran-Mu melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Berapa banyak yang percaya Tuhan kita dahsyat? Katakan amin. Lihat kanan kirimu, kasih senyum aja saudara. Enggak usah jabat tangan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Oh. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Kekallah kuasanya. aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, Terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari sorakan haleluya. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Terpujilah Tuhan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari sama-sama sorakan. Perkasa. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Kita mau sama-sama sorakan dahsyat 3 kali sambil kita lompat dan acungkan tangan ke atas. Yang mau katakan yes. Yes. Yuk sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Sama-sama katakan.
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Dari segala Allah. sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Dari segala Allah. sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat Menghancurkan musuh. sebab kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Orang-orang yang dahsyat, yang punya Tuhan Yesus yang dahsyat, pasti akan lebih lagi bergairah dalam Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silahkan duduk kembali saudaraku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya Tuhan. Thank you Jesus. Sepanjang ibadah ini Tuhan, hanya kebesaran Tuhan, hanya kedahsyatan Tuhan yang mau kami kumandangkan Tuhan. Karena Engkau tidak tertandingi, Engkau sungguh indah dan tiada taranya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah,
ganti mic dulu. Ya, saya bersyukur bahwa kita sudah tiba di tahun yang baru ya, Januari 2021. Jadi selamat tahun baru buat semuanya. Ya, saya baru ketemu juga ya semuanya di sini. Jadi kalau yang di rumah nggak bisa ketemu langsung ya rugi sendiri ya saudara ya. Jadi maklum ya kalau nanti sepanjang ibadah saya akan banyak promosi untuk mengajak teman-teman semua ibadah bersama-sama di tempat ini. Ya, dengan protokol kesehatan yang baru, dengan cara-cara ibadah yang baru, yang kita juga yakin bahwa ke depan kita akan seperti ini, menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Jadi kita tidak akan lagi ibadah seperti yang dulu lagi ya, karena kita masuki sesuatu yang baru ya. Nah, saya bersyukur bahwa kita buka ayat dulu ya, Yeremia 17 ayat 7. Ini beberapa tahu, buka ayat dulu. Kita buka ayat dulu aja beberapa, nanti baru buka slide-nya saya ya. Yeremia 17 ayat 7, bisa dibantu, dibuka. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8, kita sambung. Ayat 8, Yeremia 17 ayat 8, yang ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, banyak dari kita ya di tahun 2020 pasti cukup kaget ya dengan kondisi yang pandemi yang kita alami. Jadi banyak hal yang kita mungkin udah merancangkan sesuatu, ternyata 2020 tidak bisa terrealisasi. Ya, kita setiap tahun kita selalu suka bikin resolusi yang baru, sesuatu yang naik gitu buat kita, tapi ternyata 2020 kita nggak bisa lakukan. Ya. Mungkin ada beberapa yang 2021 resolusinya masih sama dengan tahun lalu, atau mungkin tidak berani bikin resolusi, atau tetap berani untuk bikin resolusi. Ya. Jadi sesuatu banyak hal yang berubah ya, saudara-saudara ya. Ya, dan sepanjang 2020 bahkan kita tidak bisa ibadah seperti ini. Ya, kita bekerja juga caranya beda banget. Ya. Sejak PSBB, kemudian saya juga masuk ke kerja itu juga benar-benar waktunya juga diatur dengan berbeda, hari masuknya juga beda gitu. Kemudian udah mulai masuk setiap hari juga diatur ya, tidak bisa full. Terus kemudian berubah lagi karena ada ketat lagi, kemudian mulai lagi longgar, terus nanti berubah lagi ya tanggal 11 kemarin. Jadi apalagi di daerah kerja saya di daerah Sudirman itu memang sangat ketat ya, karena kita dicek juga rutin. Jadi ini begitu berubah. Jadi aturan selalu kita ikutin gitu. Nah, jadi banyak hal yang cara kita kerja udah mulai berubah. Dulu kalau saya kerja biasanya kita kunjungan ke cabang gitu, ke area gitu. Sekarang udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa dalam arti beberapa sejak PSBB kan kita kan nggak bisa terbang lagi jauh ya. Mulai saat ini juga agak ketat peraturannya ya. Dan sekarang semuanya kalau mau meeting datang ke kantor sudah nggak bisa ya. Kita pakai online ya, kita pakai phone, pakai teknologi yang ada. Nah, memang ada kekurangannya, tapi ya kita mau tidak mau harus melakukan hal itu. Karena apa? Karena memang sudah berubah kehidupan kita, inilah normal yang baru buat kita ya. Jadi hal-hal ini yang dikatakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, jadi saya percaya bahwa kita bisa sampai saat ini karena kita mengandalkan Tuhan, amin. Ya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mungkin sudah putus asa, kita sudah mungkin kecewa, kita sudah mungkin hilang pengharapan segala macam. Tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan seperti pohon ditanam tepi aliran air. Nah, ini yang saya rindukan, bahwa anak-anak Tuhan itu mulai juga merubah tata cara ibadah untuk bisa menyesuaikan diri. Ya, kalau saya bilang begini, kalau kita bisa bekerja masuk setiap hari, kemudian di kantor kita berjam-jam, pasti juga nggak mungkin cuma 2 jam kan di kantor, betul nggak?
Ya. Nggak mungkin saudara kerja 2 jam terus saudara pulang. Ya, minimal 5 sampai 8 jam di counseling. Di kantor Anda bertemu dengan banyak orang atau dengan jarak yang cukup jauh, tapi tetap bertemu dengan orang. Di kantor Anda bisa naikin kendaraan umum atau kendaraan pribadi, tapi keluar dari rumah, ya, bekerja. Kemudian dalam ruang tertutup seperti ini, ya, walaupun kita pasang air purifier di sini cukup banyak, filter, ya. Jadi itu sesuatu yang udah beda. Kita bisa bekerja, bahkan mungkin yang usaha deh, buka toko, pasti ketemu orang kan, pelanggan pasti datang, ketemu orang. Kemudian apakah sama sekali tidak keluar rumah, ya tergantung masing-masing. Cuman saya agak mendorong semuanya, yang terutama yang teman-teman saudara jemaat saudara yang belum datang ibadah di tempat ini, saya pikir kita harus cukup mengandalkan Tuhan, ya. Soalnya kalau kita bekerja setiap hari, kita berusaha buka toko setiap hari, kita ke pasar, saudara masa sama saya tidak keluar rumah, pasti saudara juga ada yang keluar belanja ke tukang sayur kan di depan rumah, kan itu juga keluar rumah saudara, walaupun dengan memakai masker. Ya, saudara keluar beli makan, itu juga keluar gitu ya. Jadi kalau hanya ibadah 1,5 jam saja, saudara 2 jam saudara takut, itu firman tuh jadi nggak berlaku loh buat saudara kalau saudara takut beribadah ke tempat ini. Ya. Ini kita percaya bahwa iman kita nih kepada Tuhan nih, bukan kepada hal yang lain. Ya. Kalau kita bekerja aja Tuhan lindungi kita diberkati, masa sih kita ibadah Tuhan nggak lindungi nggak berkati? Aneh kan, betul nggak? Ya. Jadi ayat ini luar biasa, diberkatilah orang yang memandangkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan kalau saudara ingat bahwa apa yang saudara takutkan, apa yang saudara pikirkan itu yang terjadi. Betul ya, firman Tuhan pernah ngomong gitu. Jadi kalau saudara takut akan COVID, ya itu saudara akan kena itu. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan, kesehatan. Ya, ya puji Tuhan, selama sejak PSBB Maret tahun lalu sampai saat ini, ya, yang bekerja, saya percaya juga Tuhan lindungi, jagai gitu. Tidak terkena. Jadi ini yang Yeremia 17 ayat 7, tolong dibuka. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yesaya 55 ayat 8. Jadi Yeremia lagi. Saudara jangan tegang dong, saudara. Dingin ya, saudara ya. Makanya ini saya ajak teman-teman yang lain supaya saudara yang lain yang di rumah bisa datang. Jadi supaya agak penuh, jadi kita masih ada bangku kosong ya. Jadi kita masih bisa juga buka di lantai 2, ya. Kita atur jumlah yang datang juga. Jadi ini sebenarnya kapasitasnya cuma 1/3 loh, saudara yang di rumah. Jangan takut nih, gue promosi aja ya mendingan ya. Kita ada 6 air purifier, ada 2 UV filter, kemudian jarak bangkunya nih 2 meter. Ya. Ya, kapasitasnya cuma 1/3, apalagi sih yang takutin kita pakai masker semua. Cuma tidak ada yang pakai APD ya, yang satu badan itu sih ya lucu banget lah saudara kalau pakai APD satu badan itu hanya untuk tenaga medis. Ya, kita nggak salaman, betul kan? Ya, lift 2, maksimum 2, yang anak muda naik tangga lah, gitu. Terus toilet juga ya maksimum 2, ya kasihan loh yang ngatur toilet, saya sampai bingung tuh ngaturnya gimana tuh kalau misalnya habis ibadah ke toilet semua gitu kan, aduh penuh kan, jadi yang di marah-marahin pasti yang jagain kan, gimana nih cepetan nih saya udah kebelet nih gitu kan, jadi ya harus ya saudara dahulukanlah yang para senior ya. Di senior itu kan perlu dulu ya, kalian yang muda-muda tahanlah. Kalian kan punya onderdil lebih baru dibanding yang udah senior gitu. Jadi lebih tahan. Jadi kalau bisa di rumah, kalau nggak bisa tahan ya cari di mana gitu. Ya. Kalau maksimal 2 toiletnya. Oke. Jadi ini prokesnya juga kita ukur suhu ya, kita juga tracking, catat nama semuanya. Apalagi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer lah, itu banyak hand sanitizer-nya. Ya. Dipakai aja secukupnya saudara, jangan kalau saudara isi suruh bawa pulang, jangan ya. Itu kan punya gereja. Oke, Yeremia 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 9, setingginya langit seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Ya, jadi ada korelasinya ya. Saudara-saudara ya, jadi ketika rancangan kita ini ternyata di tahun 2020 ini beda dan gak bisa direalisasi, ya karena ada rancangan Tuhan yang terjadi. Ya.
Nah, tahun 2021 bagaimana? Tahun 2021 di Amsal 8 kita buka, Amsal 8 ayat 9 dan 10. 8, Amsal 8. Amsal 9 ayat 10. Ya, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di 2021? Saudara harus punya hikmat Tuhan. Ya. Bagaimana permulaan hikmat bisa punya hikmat? Dikatakan takut akan Tuhan. Ya. Bentuknya gimana? Bentuknya adalah dikatakan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita harus mengenal Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus supaya kita bisa dapat pengertian. Pengertian apa? Pengertian tadi, hikmat tadi. Gitu. Ya. Semalam saya barusan ikut kulnya Ko William. Ya. Ko William tuh ingetin lagi, ayo sekarang mesti lapor tiap hari baca Alkitab. Nah, baca Alkitab nggak tiap hari? Yang baca Alkitab tiap hari angkat tangan. Oh ya. Kemudian udah baca Alkitab, nggak hanya baca, saudara juga punya waktu renungin. Ya, firman itu bicara apa? Ya, yang saya sudah pernah sampaikan bahwa hal yang sederhana untuk saudara merenungkan adalah gunakan kata pertanyaan. Ya, pertanyaan kan banyak ya. Kenapa? Bagaimana? Apa? Kapan? Ya, seperti itu. Mengapa? Gitu. Firman itu ngomong tentang apa? Gitu. Konteksnya apa? Itu saudara renungkan. Nanti Roh Kudus akan bantu kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan dari firman itu. Nah, ini jadi permulaan hikmat ada takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita baca firman tiap hari, kita merenungkan firman setiap hari dan saudara praktek firman setiap hari, saudara pasti akan dapat pengertian dan dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi di Februari tahun lalu itu, saudara, saya itu ada satu anak tim saya itu resign. Dia pindah kerjaan perusahaan lain, jadi saya harus menghandle pekerjaan dia karena kita belum rekrut yang baru. Ya. Jadi sejak Februari tahun lalu itu saya pegang kerjaan anak buah saya plus kerjaan saya sendiri, plus saya dikasih kerjaan juga baru, bidang yang kerjaan teman lagi, yang satu yang memang karena sakit. Ya. Itu pekerjaan yang baru buat saya belum pernah. Jadi selama saya bekerja saya belum pernah pegang tanggung jawab itu, jadi saya diberikan tanggung jawab itu. Jadi tahun Februari tahun lalu tuh saya dikasih 3 pekerjaan yang harus saya pegang. Gitu. Maret PSBB ya, betul ya. Gitu. Jadi berubah dan cara kerjanya berubah. Yang terjadi apa? Yang terjadi memang kita juga cukup hati-hati dalam merekrut karyawan. Karena apa? Karena kondisinya berubah nih. Ya, jadi perusahaan juga cukup hati-hati dalam merekrut karyawan. Ya, otomatis untuk mendapat karyawan baru menggantikan yang keluar itu butuh waktu. Tidak semudah itu, tidak secepat itu. Jadi pekerjaan itu masih dirangkap oleh saya. Ya, ditambah saya mesti kerjain hal yang baru dan pekerjaan saya. Nah, dengan hal yang seperti ini, saudara, itu kan perlu hikmat Tuhan, betul nggak? Gimana? Saya belum pernah kerjaan itu dan pekerjaan yang baru itu plus saya kerjaan juga ada 2 itu yang kerjaan. Jadi kalau nggak benar-benar minta tolong Tuhan nggak bisa. Kalau nggak minta pertolongan hikmat dari Tuhan nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya saya berdoa, saya minta tolong ke Tuhan dan Tuhan tuh bisa kirim teman-teman yang bantu saya, atasan yang bantu saya, ya. Dan bahkan yang jadi subordinate saya yang di bawah-bawah itu yang baru itu di area itu juga banyak memberikan masukan sehingga saya jadi bersyukur bahwa ternyata per bulan 8 kemarin Agustus saya benar-benar dipercaya untuk pegang jabatan yang baru itu. Jadi saya meninggalkan yang posisi yang lama, yang 2 itu, ya, dan saya pegang yang baru itu. Jadi ini sesuatu yang kalau bukan karena Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan hikmat dari Tuhan itu nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak pernah pegang pekerjaan itu. Saya nggak punya background pendidikan di bidang yang itu. Bagaimana saya bisa gitu melakukan hal itu kalau bukan karena Tuhan? Balik lagi bahwa ternyata terbukti ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan itu terjadi. Di tahun justru ketika kondisinya pandemi 2020, Tuhan tuh nunjukin kuasanya loh saudara. Nunjukin kuasanya bagaimana mengerjakan sesuatu yang saya nggak bisa jadi bisa. Ya. Kalau bukan karena hikmat dari Tuhan dan Tuhan berdoa setiap hari ya. Berdoa setiap hari. Karena kan setiap hari saya juga mengembalakan di KUL. Jadi setiap hari
saya harus lapor. Karena teman-teman anakul, ini Yang ya, betul Yang ya? Ya, jadi pakai masker dia saya harus agak. Jadi Yang tahu tuh Yang, saya tiap hari baca Alkitab nggak Yang? Baca kan, karena saya harus lapor kan, Yang juga baca. Anak-anakul saya lihat gitu, saya baca nggak? Saya usahakan setiap hari saya tuh posting firman ya Yang. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kita terima firman ibadah raya. Tapi saya usahakan kalau saya dapat firman, saya akan posting. Gitu. Sekali, bahkan saat saya liburan pun, saya bangun pagi kan Yang, konsisten loh. Kalau nggak karena handphonenya dicas atau karena dipinjam tuh biasanya saya akan konsisten setiap pagi tuh selalu pagi-pagi pertama kali lah. Saya usahakan pertama kali kan, betul ya? Pertama kali, ya ada saksinya maksudnya. Jadi saudara nanti kalau saya ibadah bisa tanya, Yang gitu. Bener gak sih kok Andi tuh ngomongnya gitu loh. Konsisten selama ini tuh baca firman setiap hari, posting firman setiap hari gitu loh. Ya, kalau bukan karena Tuhan ya ngandalin Tuhan ya nggak bisa gitu. Makanya tadi dikatakan Amsal 9 dan 10 itu benar bahwa penuhan hikmat ada takut akan Tuhan, kita punya hati yang takut akan Tuhan, baru kita mengenal Maha Kudus, kita dapat pengertian. Gitu. Nah kita coba renungkan apa sih yang menjadi resolusi kita semua, saudara-saudara semua di tempat ini tahun 2021. Ya, saudara tanya Tuhan, saudara bergaul sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pengen apa gitu, planningnya itu. Ya. Cukup ini ya praktikal ya, secara praktikal ya. Jadi nggak teori ya. Nanti bingung kalau terlalu di awal nanti bingung. Gitu. Ya. Saya masuk firman ya. Nah ini gambarnya nih. Gambarnya sederhana nih. Saya udah mulai masuk firman. Tadi baru pembukaan. Ini firmannya baca Alkitab. Masih baca ya, saya harap. Kemudian saudara mulai merenungkan firman, mendengar suara Tuhan. Dan ini gambarnya saudara mulai berjalan di dalam pengertian firman itu. Ya. Integritas, tahun integritas, kalau saudara integritas satunya jujur, ya firman Tuhan bicara tentang jujur, ya saudara harus jalan jujur. Ya nanti kita akan bahas itu lebih dalam lah ya, tentang integritas. Oke, saya akan bahas kalau hal apa yang akan di tahun ini akan coba akan kita lakukan sama-sama, yaitu yang pertama, kita buka slide pertama dari Kejadian 12 ayat 1. Ya, Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 4a, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ada 4 K yang akan saya sampaikan pagi ini yang sempat saya sedikit singgung waktu di akhir tahun, cuman akan saya lebih dalamin lagi pagi ini sharingnya. Yang pertama adalah mengenai ketaatan. Kita lihat bagaimana Abraham taat kepada firman Tuhan untuk pergi, ya, disuruh Tuhan pergi ke negeri yang akan dijanjikan, tapi kan belum jelas kemana, cuman suruh pergi gitu. Nah pada saat itu kan Abraham itu Kristen yang baru ya, baru kenal Tuhan, terus disuruh pergi. Ya. Tapi di ayat 4 nggak lama lalu Abraham merespon dengan dia taat kepada Tuhan. Gitu. Saudara datang ke ibadah pagi ini, saya tanya yang di sini ya, di gereja. Saudara datang ibadah pagi ini itu disuruh orang tua, disuruh pasangan, disuruh Pak Agus, apa saudara memang mau sendiri? Mau sendiri kan ya? Ya, jadi Abraham itu taat pada perintah Tuhan karena maunya siapa? Maunya Abraham sendiri, kan Tuhan kasih kehendak bebas buat kita. Kalau kita nggak mau datang, kita nggak mau taat pada Abraham, nggak mau taat perintah Tuhan juga bisa kan? Bisa, saudara. Saudara nggak mau datang ibadah pagi ini bisa nggak? Bisa. Apalagi yang di rumah, yang online. Begitu ada interupsi dikit, pause gitu. Nah, ini live ya, soalnya live. Kalau recording tuh dia bisa pause tuh, terus dia ngapain dulu, bisa nyambung lagi gitu kan. Tapi itu keputusan juga untuk saudara untuk mendengarkan ibadah juga di online di rumah juga itu kan keputusan sendiri. Saudara tidak ada yang memaksa saudara. Jadi kalau bicara ketaatan, ini keputusan sendiri atau dari Tuhan yang maksa? Keputusan kita sendiri. Keputusan kita sendiri untuk taat pada Tuhan. Keputusan Abraham sendiri untuk taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita buka lagi di situ nggak ada, sorry bukan saya baca aja di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya.
Apa hubungannya ketaatan dengan firman Tuhan? Jadi firman Tuhan ini bicara mengenai pelita. Itu kalau saudara pelita itu kan beda sama senter ya saudara. Jadi pelita itu daya jangkau sinarnya itu nggak jauh. Betul? Kalau senter ya lumayan jauh. Kalau lampu sorot yang kayak mobil mungkin lebih jauh ya, tergantung kekuatan. Tapi kalau bicara pelita, itu sesuatu yang tidak jauh. Maka ada firman Tuhan bilang gini, adakah orang yang menaruh pelita di bawah gantang? Ya, kayak contohnya gambar gini deh, lilin ya. Lilin lah, seperti kalau zaman dulu kan lilin. Saudara masih punya lilin di rumah kan? Nah, kalau lilin dinyalakan jaraknya berapa meter sih? Menerangi ruangan kan nggak terlalu luas lah. Paling 3-5 meter lah ya. Udah mulai kelihatan. Tapi kalau udah 10 meter, 20 meter ke depan mungkin udah gelap, nggak kelihatan gitu. Mungkin punya pengalaman yang pernah camping di hutan, cuma modal lilin, nah itu berasa banget tuh karena gelap sekelilingnya, lalu pakai lilin. Jadi bicara bahwa firman itu pelita bagi kakiku, bicara firman itu menerangi jalanku yang akan kulewati hanya 2-3 meter ke depan. Ya. Tidak dikatakan bukan yang jauh sampai 30 meter sampai 50 meter ke depan, enggak. Jadi Abraham itu hanya mendapatkan turunan Tuhan itu ya hanya pelita itu. Yang deket-deket aja, jadi berarti Abraham harus apa? Abraham harus tanya Tuhan dong. Tuhan hari ini apa? Oh iya, nih kamu jalan ini 2 meter. Terus besoknya 2 meter lagi gitu. Jadi saudara pasti dengar lagu ini, ada lagu kayak gini. Yang saat kami berkumpul, rohmu bekerja, ajar kami memuliakan namamu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Refnya ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nih, tahu kan lagu itu saudara ya? Apa karena saya udah umur ya jadi pada nggak tahu ya? Yang tahu cuman Kohar sama Cinina sama Cinio aja. Tahu ya? Selalu baru setiap pagi, betul? Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kenapa lagu ini digitakan gitu? Ya itu tadi, karena firman itu pelita bagi kakiku yang memang dimana kita harus minta Tuhan setiap hari. Selalu baru setiap pagi, selalu baru rahmatnya setiap hari. Sama dengan ketika bangsa Israel disuruh pungut roti, masih ingat mana itu? Kan setiap hari kecuali pada hari Sabat ya, mereka harus ambil 2 kali karena Sabtu Minggu mereka Minggu nggak ambil. Jadi Senin sampai Jumat ngambilnya setiap hari, ngambil lebih rusak. Dibicarakan itu juga firman Tuhan tuh Tuhan berikan roti itu setiap hari. Bicara firman itu pelita. Karena apa? Kenapa Tuhan kasih pelita jaraknya diikat? Oh kalau Tuhan kasih lampu sorot saudara aja sombong. Oh gila gue tahu nih 2 tahun lagi gue bakal jadi apa nih gitu. Hebat banget nih. Terus saudara yang harga saham tahu tuh. Oh nanti harga sahamnya Indofood. Jadi sekian 3 tahun lagi, waduh gue beli sekarang ya. Ya enggak lah ya saudara. Tuhan kerjanya enggak gitu. Jadi Tuhan itu ya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Ya itu seperti itu saudara. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengenalan. Ya, pengertian dapat dari Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Permohonan hikmah dan takut akan Tuhan. Jadi yang pertama adalah saudara harus taat. Keputusan saudara untuk taat. Dan saya harapkan saudara putuskan untuk taat tahun ini. Ya. Untuk taat. Dengan cara tadi. Dengan cara saudara bergaul dengan Tuhan, dengar firman Tuhan. Setiap hari saudara lakukan. Jangan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tiap hari. Karena kan tadi selalu baru setiap pagi. Ya, firmannya pelita itu buat kita itu menerangi jalan kita setiap hari. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Gitu. Jadi kalau dulu saya waktu pas bergumul untuk berdoa untuk pekerjaan yang job yang baru itu juga begitu saudara. Setiap hari saya belajar lihat laporan, baca laporan saya nggak ngerti gimana. Ya tiap hari belajar, nanya, terus udah dijelasin. Kalau masih nggak ngerti tanya Tuhan, ya Tuhan dijelasin gimana nih Tuhan, nggak ngerti nih. Tiap hari ya udah belajar. Oh ya mulai ingat. Ya. Tuhan ingetin ini gini loh. Oh iya udah jalan besok lagi nih. Itu bikin laporan gitu. Berjalan tiap hari, ngandelin Tuhan tiap hari. Ya.
Kan kita ngerasa gitu tuh, kalau udah mulai hebat, udah kerjanya 25 tahun di suatu bidang yang sama, di satu perusahaan yang sama, istilahnya kerjanya udah jago gitu, terus udah nggak ngandelin Tuhan lagi, susah tuh. Ya, wah ini mah tutup mata, tutup mata ya. Tutup mata, jatuhlah mata lah istilahnya gitu, gue bisa kerjain nih gitu. Tapi ternyata kita belajar bahwa tahun 2021 kita belajar taat dan kita mau mengandalkan Tuhan, amin. Ya. Nah yang kedua, halaman yang kedua, yang kedua adalah konsisten, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Kemudian Amsal 3 ayat 6, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini kalau bahasa Inggrisnya bagus. In all your way acknowledge him, and he shall direct your path. Jadi ketika kita mengikuti tuntunan firman roh Tuhan, ya, itu Tuhan tuh akan meluruskan, ya, direct, mengarahkan, nunjukin, kamu lewat sini, kamu lewat sono, jangan lewat yang ini, gitu. Ya. Kenapa saya bilang konsisten? Karena banyak yang nggak konsisten, ya. Ketika taat sama Tuhan, tapi dia milih-milih firman nih. Oh, kalau firman yang jujur saya mau, tapi kalau firman yang yang ini saya belum bisa nih, saya nggak mau deh. Ya, saya berat nih melakukan ini, jadi setengah-setengah. Nah, kalau sekarang kan pemerintah tidak hanya menggalakkan 3M, tapi ada 4M tuh, ya, yang M keempatnya menghindari kerumunan, ya. Jadi kan kita harus konsisten kan, pakai masker konsisten, cuci tangan konsisten, menjaga jarak konsisten, menjauhi kerumunan konsisten. Supaya apa? Supaya kita memang terhindar dari COVID-19. Terus kalau nggak konsisten ya bisa kena gitu. Nah terus kira-kira nanti kalau udah pakai vaksin, kemarin presiden sudah divaksin, presiden bilang apa? Lepas gitu, nggak cuci tangan, nggak jaga kerumunan, deket-deket gitu, nggak pakai masker gitu. Enggak kan? Presiden bilang apa kemarin? Sama loh saudara. Tetap 4M-nya tetap dilakukan, walaupun sudah divaksin. Kenapa? Kan cara hidup baru, cara hidup normal baru, new normal. Kan vaksinnya itu belum ada yang hasilnya 100% melindungi kan. Dan ini juga baru WHO pernah bilang bahwa ini ada juga awal. Jadi bisa jadi ada pandemi lainnya. Jadi ini kita harus biasakan nih, seperti ini. Tuh. Pakai masker, cuci tangan, hidup bersih. Selain itu kan kita juga harus hidup sehat. Ya, resolusi 2021 hidup sehat, itu enggak kurusin badan dikit lah yang gemuk. Tuh. Ya, saya juga nih 2 hari sekali saya olahraga. Jadi resolusinya jelas itu, jangan cuma pengen sehat, terus ngapain? Nggak tahu. Jangan dong ya. Kalau pengen sehat ngapain? Ya olahraga. Terus makan makanan sehat. Ya. Mungkin minum vitamin. Itu dikatakan berjemur ya. Jangan berjemur supaya imun tubuhnya saya kuat. Jadi seandainya kita sudah melakukan 4M tapi ternyata virus itu masih masuk, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tubuh kita kuat. Jadi kita harus konsisten nggak? Konsisten loh. Konsisten beribadah nggak? Konsisten. Konsisten nggak? Setia dengan pasangan. Ya. Kohar setia ya Kohar ya. Jadi saya belajar setia juga gitu. Ya. Hari juga setia. OFE ya. Ini kalau nggak disebut nanti saya nggak disediain minum. Setia, konsisten dengan istri, dengan pasangan. Ya. Walaupun masih ribut nggak? Masih kan? Masih lah, saya juga gitu. Nah, cuman nggak ketahuan aja gitu. Yang tahu anak-anak di rumah. Konsisten dalam ibadah, konsisten dalam baca firman tadi, melakukan firman konsisten. Setiap firman dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan dipotong-potong, saudara. Saudara istilahnya agak ini ya, firman Tuhan dimutilasi, waduh keren banget istilahnya. Jangan dong ya, firman Tuhan jangan diapa-apain, lakuin aja. Konsisten, bisa lakukan. Maka ketika kita lakukan dengan konsisten, kita hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh itu yang akan menuntun kita. Tadi ya sederhana kok. Saya nggak tahu cara baca laporan, saya nggak tahu kerjaan saya, tapi saya mengandalkan Tuhan, saya diajarin gitu loh sama Tuhan oleh Rohnya itu. Jadi kalau pas ketika baca laporan tiba-tiba,
tek gitu kan gitu tuh. Namanya orang nggak pernah belajar sekolah terus tiba-tiba suruh baca laporan analisa, siapa yang ngajarin saya tanya, kan saya nggak sekolah lagi. Ya yang ngajarin ya itu tadi gitu, tiba-tiba dalam pikiran muncul, bukan artinya itu pikiran saudara sendiri, tapi itu pasti saya tahu itu dari Roh Kudus gitu. Roh Tuhan yang ngingetin, gini loh maksudnya begini gitu. Yang harus kamu lakukan begini, kamu jangan lakukan ini. Itu siapa yang ngomong kalau bukan Roh Tuhan? Kan harus latihan tiap hari. Maka dia akan meluruskan, mengarahkan kita. Ya. K yang ketiga, kasih karunia. Komitmen. Saya coba ambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini komitmen. Komitmen dalam arti gini, kita komitmen untuk melakukan firman Tuhan sampai selesai. Ya. Komitmen untuk melakukan sesuatu sampai selesai. Kalau tadi kan konsisten, kita konsisten terus, jangan pernah pilih-pilih firman, jangan berhenti tengah jalan, tapi konsisten. Tapi kita kalau komitmen itu kita benar-benar melakukan sampai selesai, sampai kesudahannya. Saya bicara gini, kalau kita ikut Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, biarlah kita seperti tadi, seperti anggur yang diam dalam pokoknya. Jangan pernah kita tinggalin pokoknya, jangan pernah tinggalin Tuhan. Kita harus komitmen dengan Tuhan. Ya. Komitmen dengan pasangan kita, komitmen dengan panggilan pekerjaan kita. Jangan saudara putus asa, saudara meninggalkan panggilan pekerjaan saudara. Ya, karena masalah pandemi ini. Tapi terus konsisten. Komitmen untuk melakukan. Ya, kalau Tuhan kasih hikmat buka pekerjaan baru, ya lakukan dengan komitmen itu. Komitmen untuk melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan, untuk terus mengerjakannya sampai selesai. Untuk komitmen. Ya, tadi butuh komitmen juga. Dengan tata cara ibadah baru, kita harus komitmen. Ya. Jangan kita tidak berkomitmen melakukan hal-hal yang sudah kita atur ini dan kita mulai melanggar gitu ya. Itu kita harus komitmen sama-sama. Kalau komitmen saya rasa cukup paham ya. Jadi udah pertama ketaatan, kedua konsisten, ketiga kita komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan ya. Komitmen. Saya juga terus mendorong nih, kebetulan anak akul saya ini suami istri saudara ya. Jadi komit dengan pasangan gitu. Komitmen terus, jangan pernah meninggalkan pasangan gitu. Ya, kan kalau di pandemi ini kan ada yang diberkati luar biasa loh. Ya, ada beberapa bidang yang kalau ibaratnya para analis ya, sebenarnya uang itu ada, cuman pindah aja gitu. Tadinya di bidang traveling uangnya, sekarang lagi pindah ke hal yang lain gitu. Jadi ke hal yang lain itu diberkati, lagi banyak diberkat. Bisa jadi jangan yang istri baru juga jangan gitu ya, pasangan baru jangan. Jadi tetap komitmen dengan apa yang Tuhan kasih gitu. Nah, Kak yang keempat, kasih karunia. Saya ambil cerita tentang kasih karunia ini dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ya, saya warnai biru. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, saya mulai dengan cerita tentang 3 pohon. Ya, ada ini perumahan 3 pohon, jadi saudara tangkap ya. Jadi ada pohon 1, 2, 3. Pohon pertama itu punya cita-cita ingin menjadi sebuah kotak perhiasan. Ya, pohon kedua punya cita-cita ingin menjadi perahu yang besar yang ditumpangi oleh para raja-raja. Nah, pohon yang ketiga punya cita-cita untuk menjadi pohon yang besar di hutan itu dan menjulang ke langit. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, pohon pertama ini ditebang dan dijadikan tempat makanan ternak. Ya.
Beberapa tahun kemudian juga pohon kedua ditebang, kemudian dia menjadi hanya menjadi perahu untuk nelayan. Jadi jauh banget tuh ya sama cita-citanya. Nah, pohon ketiga hanya dipotong jadi balok kayu yang diongkokkan begitu saja di situ. Nah, beberapa tahun berlalu, ternyata pohon pertama tadi yang hanya jadi tempat makan ternak diambil oleh sepasang suami istri untuk menempatkan, saya bilang tadi merawat orang tua gitu ya. Itu juga butuh kasih karunia. Kenapa? Karena kalau saudara nggak sabar, ya saudara akan kehabisan energi dan saudara akan cepat marah gitu. Butuh kasih karunia. Sama, saudara merancangkan sesuatu, cita-cita yang nggak salah. Tapi kalau saudara itu hanya memuaskan emosi dan ego saudara, itu akan bertentangan dengan iman kita gitu loh. Kalau iman kita bilang kan rancanganmu jadilah menurut kehendakmu, betul kan? Masalahnya saudara mau melepaskan itu enggak untuk jadi rancangan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan bilang saudara tanam nanas tadi, tiba-tiba Tuhan ubah jadi semangka, saudara marah. Kurang ajar nih Tuhan, gue tanam nanas kenapa jadi semangka? Itu kan gitu tuh. Saya juga gitu, pernah. Saya pengennya anak pertama saya begini nih, udah dikasih bagus tapi kok responnya jadi jelek gitu. Ya saya belajar gitu dari hal ini bahwa ini saya juga diajar ya dari Pak Agus juga sampaikan ke saya secara pribadi bahwa itu butuh kasih karunia dan saya aminkan itu. Kita punya keterbatasan untuk mengontrol sesuatu tapi dan kita punya batasan bahwa ada Tuhan yang bekerja di situ. Kenapa saya ngambil gambar kapal pesawat prepare take off? Ya pernah lah naik pesawat ya. Ya kalau belum pernah ya nanti coba deh. Coba aja nanti naik pesawat. Jadi kalau naik pesawat itu kan yang kemudian pesawat kan pilot ya saudara ya. Saudara kok bisa percaya sama pilot? Udah terbang itu saudara akan mendarat dengan aman gitu? Percaya ya? Bisa kok bisa percaya kok sama Tuhan susah ya percaya gitu tadi. Kalau konteksnya kasih karunia tadi. Saudara bisa terbang itu kasih karunia, kemudian di tengah udara itu saudara kasih karunia, sudah mendarat dengan aman itu kasih karunia. Kasih karunia. Nah saya kemarin dikasih izinkan Tuhan itu ya, tanggal 4 tuh saya ke Bali saudara ya terbang ke Bali. Sebenarnya itu bukan maunya saya, tapi memang waktu pas sebelum PSBB itu tuh saya udah keburu beli tiket saudara ya. Nah tiketnya itu kan cuma bisa udah bayar, tiket itu hanya bisa di reschedule tuh 1 tahun mundur ya. 1 tahun mundur. Yang ini ya, maksudnya free, nggak kena biaya. Tapi kalau saudara reschedule mau 2 tahun lagi ya boleh, tapi saudara bayar gitu. Nah akhirnya waktu bulan April awal itu pihak maskapai mengizinkan untuk reschedule. Nah saya reschedule di awal Januari karena saya berpikir pada saat itu vaksin udah adalah November, kemudian udah situasi berubah, udah lebih mudah dan kita bisa terbang lah di Januari gitu. Ternyata belum saudara ya. Nah jadi menjelang hari H itu intensitas semakin tinggi. Kenapa saudara? Mungkin saudara bagi saudara yang terbang sendiri atau berdua doang sih suami istri oke gitu. Tapi saya kan bawa 3 anak yang terutama anak saya yang paling kecil ini anak yang berkebutuhan khusus tadi itu belum bisa menerima perintah. Jadi dia kalau duduk di pesawat nih, ntar dia bisa maunya dia aja saudara, dia bisa jalan, dia bisa kemana-mana gitu. Misalnya fasten your seat belt, dia nggak bisa tuh fasten your seat belt gitu. Kita udah fasten seat belt, dia nggak mau gitu, dia nggak mau. Kemudian misalnya kita prepare for take off gitu kan ya, dia kan kita harus duduk kan, dia bisa berdiri tuh, nanti dia bisa naik ke tempat duduk gitu kan, dia bisa lihat gitu kan. Lah saya kan sama Debbie yang begini nih, tahu saudara begini, kan pasti tadi teriakin bu anaknya gitu segala macam pasti pramugari juga bilang itu. Terus kemudian kedua, dia kan nggak bisa pakai masker saudara. Ya, pakai masker copot. Kenapa? Dia belum bisa mendengar perintah. Jadi itu pergumulan banget. Ya, jadi ini pergi nggak ya? Kalau nggak pergi juga nggak apa-apa sih. Maksudnya mati ya udah angus-angus aja gitu. Kenapa? Karena kan saya coba udah benar-benar mengolah berkat Tuhan nih. Kalau sampai terjadi hangus ya saya udah berdoa nih Tuhan. Kan saya beli tiket juga disuruh Tuhan. Ya, kalau nggak Tuhan suruh juga saya nggak beli. Buat apa saya beli? Itu kan ini kan uang Tuhan juga saya pakai itu.
Kalau sampai Tuhan hangus ya itu kan uang Tuhan, bukan uang saya gitu. Ini udah mendekati hari H, jadi gimana dong? Ya udah berdoa sama Tuhan, berdoa ya, kasih karunia. Jadi saya udah bingung, kita ikat tangannya aja gimana gitu kan, aduh. Ikat tangannya supaya dia bisa pakai masker, ya nggak bisa juga gitu, mau diikat di mana gitu kan. Ya udah, saya udah mikir tuh, mikirnya gini saudara, saya udah mulai mikir dari berangkat rumah, kemudian turun dari taksi, jadi saya bayangin adegannya itu, karena kan memang kerjaan saya gitu tuh ya, membayangkan satu gerakan nanti dari sini kemana gitu loh, jadi kita hitung waktunya gitu, jadi time motion jadi istilahnya. Jadi saya bayangin anak saya turun, kemudian dia jalan, kita pakaiin tangannya, kita pakaiin maskernya, kemudian lewatin petugas, nanti cek ke loket PCR, dia duduk di samping jauh-jauh dari petugas gak kelihatan, lalu kita mulai masuk check-in, saya aja yang check-in, lalu nanti begitu masuk ke ruang yang periksa bagasi, dia lewat tuh, nah tapi kan lewat kan dia nggak pakai masker saudara, ya. Nah begitu lewat nggak pakai masker, lewat aja, kasih karunia, duduk di ruang tunggu, terus masuk ke pesawat, duduk nggak pakai masker, pramugarinya ya nggak ada yang ngomong tuh, maksudnya nggak tahu, mungkin tahu kita belum ngomong, tapi dia ngeliat anak saya, dia tahu kayaknya, jadi dia ya udah mendarat, udah mendarat di Bali, udah nggak lancar gitu ya. Jadi waktu di awal anak di bawah 12 tahun kan nggak perlu swab. Jadi saya yang sisanya kakak-kakaknya sama orang tuanya swab. Surat keluar tanggal 3. Sudah ingat ya tanggal 3, nanti saya akan ngomong di belakang tentang kasih karunia. Tanggal 3 berangkat tanggal 4 Januari. Terbang, kemudian cek di bandara swab, PCR lewat, kemudian check in oke. Nah, saya sampai nggak masukin bagasi, masuk ke kabin, kenapa? Supaya nggak lama-lama lah di bandara. Kemudian masuk pesawat, oke, terbang. Nah pas terbang juga itu kan kasih karunia, kenapa? Karena kan tadi kita siapin mainan, kita siapin makanan, itu kan anak kan gerak terus tuh, main, makan, bosen, berdiri, duduk gitu kan. Jadi itu benar-benar berdoa terus sepanjang perjalanan gitu ya. Udah aman. Nah kita puji Tuhan di sananya kita bisa nikmati ya. Di sana kan awal tahun nggak terlalu ramai, jadi kolam renang besar di hotel kayak pribadi lah, kita bisa berenang sendiri ya, berkat Tuhan. Terus, nah ini yang saya mau cerita tentang kasih karunia saudara. Jadi pas tanggal 9 Januari, kami pulang tanggal 10 ya, jadi makanya minggu lalu saya nggak bisa ikut ibadah karena baru pulang sore. Tanggal 9 pemerintah mengumumkan kebijakan baru, betul ya? Nah, yang mau ke Bali atau mau ke Jawa harus H-3. Kalau tadinya kan H+7. Sekarang periksa harus H-3 atau H+3. Berlakunya H-3, H+3. Jadi saya bilang, waduh surat saya tanggal 3. Kalau tambah 7, pas dong tanggal 10 saya pulang. Nah kalau surat peraturan baru itu berlaku, berarti kan saya harus swab ulang di Bali. Supaya saya bisa terbang pulang, kalau enggak surat saya dianggap sudah enggak invalid, udah enggak berlaku. Saya diskusi sama istri dan berdoa sama anak-anak. Kita berdoa. Ini surat nggak tahu berlaku apa enggak nih. Kita gimana nih? Saya telepon bandara, bandara ngomongnya juga kurang jelas. Saya telepon maskapai juga nggak bisa dihubungin. Ya, akhirnya kebetulan hotelnya saya nggak jauh dari bandara. Akhirnya saya datangin loh bandara, saudara. Saya datangin bandara, saya tanya 3 pihak bandara, pihak maskapai, pihak KKP yang meriksa validasi itu. Ya, karena apa? Karena pihak bandara bilang kita sih tergantung maskapai. Oke, kita ke maskapai. Maskapai bilang kita sih oke aja selama yang petugas KKP-nya oke. Ya udah kita datangnya ke KKP yang di depan masuk itu. Ya, kita datang, kita bilang gini. Oh, oke Pak, masih bisa karena itu masa sosialisasi. Puji Tuhan saudara. Jadi saya nggak perlu swab ulang. Ya, swab ulang kan nggak hanya waktu repot juga mesti keluar duit lagi saudara. Jadi saya pakai surat yang sama, saya pulang persis +7, karena kan peraturan yang sebelumnya kan H+7, jadi pas tanggal 10 saya pulang saya pakai surat itu, ya kasih karunia lagi, terbang lagi, gak pakai masker kan anak saya yang kecil itu, ngulang lagi lah, yang kayak tadi tuh, time motion yang tadi tuh, ngikutin dari bandara, naik pesawat, periksa semuanya, mendarat segala macam. Nah di pesawat ditanya, Bu anaknya tolong pakai masker, kita bilang Bu anaknya nggak mau gini-gini ya.
Ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Begitu sampai rumah, waduh ini benar-benar kasih karunia. Ya, kasih karunia saudara tahu kan maksudnya apa ya? Saudara nggak layak dapat tapi saudara dikasih sama Tuhan. Gitu. Sederhananya begitu. Ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi ada 4K. Ya, jadi ketaatan, kemudian konsisten, komitmen dan kasih karunia. Oke, yuk kita pemusik, silakan naik. Kita akan akhiri. Semoga ini kita bangkit berdiri sama-sama. Semoga ini jadi kita jadi pegangan kita buat tahun ini, tahun 2021 untuk kita mengandalkan Tuhan lebih lagi ya. Kita ini saat kami berkumpul ya. Ini lagu itu aja. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia, selalu baru, ya selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang selalu berjaga-jaga buat setiap kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang selalu baik, memberkati, melindungi, menjaga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, lebih lagi kami mengandalkan Tuhan. Lebih lagi kami percaya kepada Tuhan. Di dalam ketaatan kami, di dalam konsisten kami Tuhan, di dalam komitmen kami dalam mengiring Tuhan. Dan kami butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh sampai garis akhir. Untuk kami boleh dijemput Engkau di atas awan-awan yang permai ya Tuhan. Untuk kami boleh mencapai surga yang Kau janjikan buat setiap kami ya Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami, hanyalah untuk menggenapi setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan buat kami semua di tahun ini. Agar kami didapati adalah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang boleh menyenangkan hati Tuhan karena kami melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi agenda Tuhan, bukan apa yang kami mau, bukan menjadi ego kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah, karena kami tahu kalau kami boleh ibadah pun itu juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari tempat ini. Persilakan multimedia. Shalom Jemaat GBI Tanjung Duren.
Selamat datang di tahun 2021, The Year of Integrity. Ada beberapa informasi penting yang perlu Anda ketahui. Info pertama, bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ataupun langsung mengetikkan pokok doa Anda di live chat selama ibadah ini berlangsung. Selanjutnya, bila Anda ingin tergabung di dalam komunitas sel atau GOL, Anda dapat menghubungi nomor berikut ini dan tim kami akan mencarikan GOL yang sesuai dengan segmentasi Anda. Mulai tanggal 10 Januari 2021, GBI Tanjung Duren kembali mengadakan ibadah raya hari Minggu secara tatap muka di jam 7.30 dan 10 pagi, serta ibadah youth atau BWC di jam 1 siang. Jemaat yang boleh turut hadir dalam ibadah tatap muka adalah Anda yang berusia 12 sampai 55 tahun. Pelaksanaan ibadah ini sudah mengikuti prosedur kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Bagi Anda yang hendak datang untuk mengikuti ibadah secara tatap muka, pastikan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Ibadah online akan tetap berlangsung di jam 7.30 dan 10 pagi. Untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah teens tetap juga diadakan secara online. Info terakhir, kami kembali membuka penggalangan dana diakonia bagi mereka yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Bagi Anda yang terbeban dapat mengirimkan dana ke nomor rekening berikut ini. Dan kami yakin dan percaya lawatan Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kode QR-nya ada di belakang bangku saudara ya saudara. Jadi langsung di scan aja. Sebelum kita scan kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan yang boleh kami berikan Tuhan hari ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memberi bukan supaya kami diberi, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dan siap memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahmu. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku
Mari saudara kita doa bersama-sama, kita menutup ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapak buat kasih karunia yang luar biasa atas kami. Kami terus berdoa buat bangsa kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati, lindungi, jagai bangsa kami Tuhan, berkati, berikan hikmat buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya juga buat anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada kami percaya juga ada perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita, anugerah-Mu melimpah-limpah turun ke atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mereka, biar apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan baik Tuhan. Karena kemanapun kaki mereka melangkah, ada pernyataan perlindungan Tuhan. Diluputkan dari COVID-19, segala sakit penyakit, kuasa kegelapan, kami telah patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang yang kekurangan. Hidup mereka jadi terang Tuhan. Sampai Maranatha Engkau menjemput kami di atas awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. 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 Haleluya.